Bab 446 Putri Jin. Berbicara sampai di sini, Yang Mulia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menjadi sombong. Putri Jin cantik dan dia telah memasuki pertemuan naga sejati suci. Dia percaya tidak ada yang bisa menahan umpan ini. Apa yang membuatnya kecewa adalah bahwa Zhao Feng tampaknya menjadi lebih lelah dan hanya mendongak ketika pertemuan naga sejati suci disebutkan tetapi tidak menunjukkan terlalu banyak minat. Jika Yang Mulia mengetahui bahwa pemuda di depannya ini tidak hanya pergi ke pertemuan naga sejati suci dan menjadi keajaiban luar biasa yang menduduki peringkat nomor 1 atau 2, yang tahu apa yang akan dia pikirkan. Zhao Feng belum pernah mendengar tentang Putri Jin sebelumnya dan hanya ingat Putri Lin Yu dari negara besar yang meningkatnya ungu. Tentu saja, ada beberapa ribu peserta dalam pertemuan naga sejati suci dan mereka yang Zhao Feng punya kesan semuanya setidaknya di atas 1 atau 200 atau mereka yang telah dia lawan sebelumnya. Lebih tepatnya dikatakan, hanya mereka yang berada di peringkat 100 teratas yang meningkatkan minatnya. Untuk Zhao Feng saat ini, pertemuan naga sejati suci adalah kemuliaan masa lalu dan tidak memiliki banyak tantangan tersisa. Dia jelas tidak tertarik lagi. Pada saat ini, mata spiritual dewa sedang mengalami perubahan dan mata kiri Zhao Feng merasa tidak cocok dan menjadi lebih lelah. Saya lelah karena bepergian, terima kasih atas bantuan Anda. Mata Zhao Feng berkedip dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Penatua Jiang, Yang Mulia dan teman-teman semua mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Penatua Jiang merasa aneh, mengapa Zhao Feng tiba-tiba berubah pikiran dan pergi bersama mereka? Dia merasa bahwa jawaban ini terletak pada kenyataan bahwa Zhao Feng terus menggosok mata kirinya. Tebakan Penatua Jiang benar, mata spiritual Dewa Zhao Feng berkembang dan dia tidak bisa segera kembali ke 13 negara. Kedua, dia tertarik dengan aliansi pembunuh naga ini. Zhao Feng kembali ke daerah awan berarti permusuhan dengan aliansi naga besi. Saudara Zhao, silakan. Yang Mulia mengangkat tangannya dan Penatua Jiang memanggil elang terbang dari langit. Zhao Feng tidak menolak dan duduk di punggung elang. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita harus bertemu dengan Sutua dan Putri Jin secepat mungkin. Petik 2. Penatua Jiang mengendalikan elang terbang dan segera terbang ke awan. Zhao Feng tidak menanyakan alamatnya. Dalam perjalanan, dia menanyakan detail spesifik dari area Cloud dan terutama tentang Iron Dragon Alliance dan 13 negara. Penatua Jiang, Yang Mulia ketiga, dan teman-temannya menjawab semuanya. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa kantuk di Zhao Feng menjadi lebih berat. Zhao Feng mengusap cincin logam kuno dengan tangannya dan seekor kucing abu-abu kecil yang sedikit lebih besar dari telapak tangan mendarat di bahunya. Sebuah cahaya melintas di mata Penatua Jiang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cincin interspesial yang bisa menyimpan hewan peliharaan spiritual. Kucing di depannya ini memberinya perasaan yang cerdas dan setelah memanggil kucing kecil pencuri itu, Zhao Feng menutup matanya dan tidur. Dalam hembusan angin, rambut biru Zhao Feng melambai lembut dan misterius. Orang-orang dari Sky Ridge Imperials terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa pemuda yang telah mengalahkan pembantai sabit darah ini akan tidur begitu saja. Namun, tidur Zhao Feng berbeda dari evolusi mata spiritual dewa terakhir kali. Dalam perjalanan, Zhao Feng akan bangun setiap beberapa jam atau setengah hari tetapi akan segera tertidur setelahnya. Grup dari Sky Ridge Imperials awalnya terkejut tapi kemudian menjadi terbiasa. Masalah tidur Zhao Feng diterima oleh mereka, meskipun mereka merasa agak aneh. Setengah bulan kemudian, di istana bawah tanah dengan batu merah tua, melaporkan ke Palace Lord, misi Bloodsickle Slaughterer berakhir dengan kegagalan. Seorang pria berjubah darah muncul di istana bawah tanah dengan hormat. Di depannya ada singgasana tapi tidak ada orang di atasnya. Di bawah tahta ada genangan darah yang menggelegak dan berasap. Kilatan warna darah muncul dan aura dengan aura menakutkan mulai terlihat. Sosok itu dipenuhi dengan garis perak gelap dan seperti mayat berwarna darah yang membuat orang lain melihat dengan ketakutan. The Bloodsickle Slaughterer hanyalah seorang anggota True Human Rank dari Iron Dragon Alliance dan termasuk dalam kendali 18 Core Elder. Mengapa Anda melaporkan ini kepada saya? Petik 2. Mayat berwarna darah duduk di atas tahta. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan mengenali mayat bergaris perak ini sebagai pelindung mayat darah. Melaporkan ke Palace Lord, 18 Core Elder sudah pindah dan mengejar Sky Ridge Imperial dan teman-temannya.
Bloodsicle Slaughterer ingin melihat Palace Lord beberapa kali tetapi ditolak dan mengatakan bahwa kekuatan pelakunya jauh lebih kuat daripada Core Elder biasa. Petik 2. Pria berjubah darah itu berkata dengan gelisah. Menurut aturan, misi Bloodsicle Slaughterer harus dilaporkan ke 18 inti. Melaporkan hal ini kepada penguasa istana terlalu tinggi. Bagaimana pembantai sabit darah mati? Penguasa istana bergaris perak bertanya dengan samar dan jelas memiliki kesan samar tentang pembantai sabit darah. Pembantai sabit darah lumpuh dalam satu gerakan. Pelakunya adalah seorang pemuda berambut biru dan sengaja membiarkan pembantai sabit darah hidup. Petik 2. Kata pria berjubah darah. Siapa yang berani sombong ini? Ekspresi Blood Corps Palace Lord berubah dan bahkan pria berjubah darah yang menceritakan kisah itu terkejut. Sejak pembentukan aliansi naga besi, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi ini. Seorang musuh dengan sengaja meninggalkan seseorang hidup-hidup untuk melapor kembali. Orang yang begitu sombong bahkan membuat penguasa Istana Bulan Merah ini merasa terkejut. Aliansi naga besi menguasai wilayah Cloud dan pasukan mereka berkembang. Mereka yang biasanya dikejar oleh Iron Dragon Alliance melakukan yang terbaik untuk lari dan bersembunyi dan bahkan jika mereka tidak bisa, mereka melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Siapa yang berani meninggalkan seseorang hidup-hidup? Ini memprovokasi aliansi naga besi. Bagaimana sejarah dari pemuda berambut biru ini? Wajah Blood Corps Palace Lord dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Sejarahnya tidak diketahui tetapi menurut tebakan kami, dia kemungkinan besar adalah jenius nomor 1 dari 13 negara yang telah melarikan diri, Zhao Feng, tetapi keduanya tidak terlihat terlalu mirip. Pria berjubah darah itu berkata dengan tidak pasti dan kemudian mengambil gambar. Gambar ini dibuat oleh ringkasan pembantai sabit darah sebelum kematiannya. Turunkan urutan-urutan pembunuhan peringkat 1 di seluruh area Cloud. Suara dingin dari Blood Corps Palace Lord bergema di seluruh istana bawah tanah dan jantung pria berjubah darah itu melompat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa penguasa istana mayat darah akan menggunakan perintah pembunuhan peringkat 1. Jumlah perintah pembunuhan peringkat 1 yang dikirim oleh aliansi naga besi sejak awal pembuatannya dapat dihitung dengan satu tangan. Biasanya, hanya mereka yang berada di peringkat Lord sejati atau mereka yang mempermalukan aliansi naga besi yang akan memiliki urutan pembunuhan peringkat 1. Ini secara teknis adalah pesanan yang paling dicari untuk aliansi naga besi. Bawahan ini sekarang akan mundur. Pria berjubah darah itu mengambil kembali gambar itu dan hendak pergi. Mata Raja Blood Corps Palace mengamati gambar itu dan berseru dengan keras. Ini adalah gambar pelakunya berambut biru dan telah disempurnakan puluhan kali menurut deskripsi Bloodsicle Slaughterer dan tampaknya 90% mirip dengan orang tersebut. Petik 2. Pria berjubah darah itu bisa mendeteksi emosi dengan sangat baik dan menyerahkan gambarnya. Penguasa istana Blood Corps mengambil gambar itu dan ekspresinya mulai berubah saat dia mengingat sepotong memori. Mungkinkah Tuan Istana ini, salah satu penentu aliansi, mengenal pemuda itu? The Blood Corps Palace Lord menatap gambar itu untuk waktu yang lama dan merasa itu sangat familiar bagi seorang pemuda. Memikirkan kembali penghinaan yang diberikan pemuda itu, Dewa Istana Darah Mayat diliputi kemarahan. Saat itu di Gua Bulan Scarlet, pelindung mayat darah baru saja terbangun dan dalam kondisi lemah. Pada saat itu, dia ingin menggunakan Zhao Feng dan teman-temannya untuk digunakan sebagai pengorbanan darah tetapi malah dikalahkan oleh Zhao Feng. Kirimkan perintah untuk mengetahui sejarah pemuda ini dan aku ingin dia hidup. The Blood Corps Palace Lord mengalihkan pandangannya dari gambar. Beberapa tahun kemudian, penampilan dan karakteristik Zhao Feng telah berubah jadi meskipun penguasa istana mayat darah merasa bahwa dia akrab, dia tidak yakin. Namun, dia lebih suka membunuh karena kecelakaan daripada membiarkannya pergi. Beberapa hari kemudian, di pegunungan negara yang kuat kaya langit, seekor elang terbang dengan lelah di udara. Zhao Feng duduk di atas elang dan perlahan membuka matanya dan bertanya, berapa hari telah berlalu secara total? Saudara Zhao, sejak hari itu dan seterusnya, Anda telah tidur total 12 hari dan setiap kali Anda bangun itu hanya sebentar. Yang Mulia berkata, elang itu mendarat di ngarai yang dikelilingi kabut. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Sebuah desa kecil muncul di depan mata. Saudara Zhao, ini adalah salah satu benteng inti dari aliansi pembunuh naga. Penatua Jiang takut Zhao Feng akan terus tidur.
Selama beberapa hari terakhir, masalah tidur Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, tetapi setiap kali dia bangun, mata kirinya akan berubah menjadi biru berair. Aura sedingin es Zhao Feng mulai menjadi dingin dan rambut birunya menjadi lebih lembut. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku 9,9 meter hampir sepenuhnya meleleh menjadi air. Saya masih bisa bertahan beberapa saat sebelum saya tertidur. Mudah-mudahan, saya bisa melihat eselon atas dari aliansi pembunuh naga. Petik 2. Zhao Feng berbicara. Yang mulia, segera beritahu Sutua. Penatua Jiang segera berkata, tetapi segera setelah dia berbicara. Guru sedang mengasingkan diri dan tidak akan melihat tamu manapun. Jika kamu butuh sesuatu, aku bisa memberitahunya nanti. Petik 2. Seorang wanita cantik yang mengenakan gaun biru berjalan keluar dari desa. Suaranya selembut angin dan memiliki aura keanggunan. Dia tidak kehilangan kebangsawanannya dan penampilannya pasti tingkat atas di antara area cloud. Dibandingkan dia, kecantikan nomor 1 di kota bulu matahari seperti butiran beras dibandingkan dengan cahaya bulan. Mata semua laki-laki yang hadir menyala dan langkah kaki mereka berhenti. Putri Jin adalah tipe wanita yang pendiam dan elegan yang disukai kebanyakan pria, dan dia pernah menjadi putri dari negara yang kuat. Putri Jin telah kembali dari pertemuan naga sejati suci belum lama ini dan sudah ada legenda tentangnya. Bab 447 Kemuliaan Pertemuan Naga Sejati Suci. Guru sedang mengasingkan diri dan tidak akan melihat tamu manapun. Jika kamu butuh sesuatu, aku bisa memberitahunya nanti. Petik 2. Suara Putri Jin selembut aliran dan matanya seperti air. Dia mengenakan gaun abad pertengahan yang elegan dan tampak seperti dewi dari gambar. Cantik, tapi tidak seksi. Cantik, tapi tidak merusak. Putri Jin telah mencapai tingkat pemahaman kecantikan yang luar biasa. Laki-laki semua lupa bernapas. Langkah kaki mereka terhenti saat mereka menghindari mata Putri Jin dari rasa bersalah di hati mereka. Adik ke-9, Yang Mulia tersenyum saat dia bertemu dengan saudara perempuannya. Jiner, apakah luka Oultsu masih belum pulih? Penatua Jiang bertanya dengan sungguh-sungguh. Putri Jin menggelengkan kepalanya dengan sedikit kepahitan. Tuan telah direncanakan oleh beberapa pangkat sejati-sejati dan terluka parah. Ini adalah keajaiban, dia selamat. Petik 2. Mendengar ini, grup dari keluarga Sky Ridge Imperial kecewa. Penatua Jiang, siapa tamu terhormat yang ingin bertemu dengan guru? Putri Jin mendapatkan kembali emosinya dan melihat ke arah grup. Baru setelah itu Penatua Jiang dan Yang Mulia bereaksi. Adik ke-9, aku akan memperkenalkanmu. Ini Zhao. Petik 2. Yang Mulia tiba-tiba berhenti berbicara saat dia berbalik. Saat mereka berbalik, Zhao Feng sudah pergi. Segera, pandangan semua orang beralih ke rumput. Di atas rumput berbaring seorang pemuda berambut biru yang tidur dengan tenang dengan dengkuran lembut. Dia tertidur lagi. Kelompok dari Sky Ridge Imperials berseru tetapi tidak terlalu terkejut. Selama 12 hari terakhir, mereka sudah terbiasa dengan masalah tidur Zhao Feng. Wajah Putri Jin setenang air, tetapi dingin dalam suaranya menunjukkan ketidakbahagiaannya. Setiap pemuda yang bertemu dengan Putri Jin yang legendaris mungkin akan merasa tidak nyaman dan tidak ingin bersikap tidak hormat. Tapi pemuda ini tertidur saat bertemu dengannya. Di desa, ekspresi elit aliansi pembunuh naga semuanya tercengang dan penuh warna. Zeze, ini pertama kalinya aku melihat seseorang tertidur di depan kecantikan nomor 1 negeri kaya langit yang kaya. Menarik, Putri Jin pasti setuju. Namun, dengan asuhannya, dia tidak akan menunjukkannya. Petik 2. Orang-orang yang hadir berdiskusi dan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hehe, saudari ke-9, situasi tamu terhormat ini agak unik. Yang Mulia tersenyum canggung dan mulai menjelaskan. Ini pertama kalinya aku melihat tamu terhormat seperti itu. Meskipun Anda adalah Yang Mulia ketiga kerajaan kaya langit, bukankah menurut Anda berlebihan dengan membawa orang asing secara acak ke markas aliansi pembunuh naga? Petik 2. Putri Jin masih murni dan suci, tetapi pertanyaan dalam suaranya membuat suasana tegang. Dalam hal status, Putri Jin hanya lebih tinggi dari Yang Mulia. Orang-orang yang hadir tidak terkejut. Putri Jin adalah jenius nomor 1 dari negara kuat kaya langit dan telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Selanjutnya, dia adalah murid Oultsu. Dalam hal bakat, Putri Jin sudah mencapai peringkat manusia sejati dan dia bahkan belum berusia 20 tahun. Di area cloud, ini adalah keajaiban.
Adik ke-9, Saudara Zhao pernah menjadi jenius nomor 1 dari 13 negara dan membantu kami dalam perjalanan. Keringat dingin membasahi wajah yang mulia. Meskipun Putri Jin adalah saudara perempuannya, dia telah dipilih oleh Pavilion Angin Langit ketika dia masih muda. Statusnya di dalam Sky Reach Imperials juga unik. Dia memiliki identitas seorang putri, dia adalah seorang jenius sekali dalam 100 tahun di Pavilion Angin Langit, dan dia bertindak sebagai tombol antara kekaisaran dan klan. Di mata para pembudidaya, dia bahkan lebih penting daripada Raja Kaya Langit sebelumnya. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Putri Jin, Yang Mulia merasakan tekanan besar. Dengan pemahamannya tentang saudara perempuannya, dia tahu bahwa dia marah. Bahkan Penatua Jiang berjubah coklat berkeringat dingin. Dengan Sutua dalam pengasingan, Putri Jin adalah wakilnya. Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar. Jika tidak ada gerakan besar atau niat membunuh atau bahaya yang mendekat, Zhao Feng tidak akan bangun dengan mudah. Tidur kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Singkirkan manusia dan kucing ini. Tidak ada yang mau mendekat tanpa perintah saya. Petik 2. Meskipun Putri Jin lembut dan baik hati, perintahnya sangat menentukan. Begitu dia mengatakan ini, beberapa sosok dari dalam desa dengan cepat mengepung Zhao Feng dan kucing kecil pencuri. Jiner, jangan. Ekspresi Penatua Jiang berubah secara dramatis saat dia mencoba menghentikan mereka. Dia tahu bahwa pemuda ini adalah ahli True Mystic Rank dengan kekuatan yang tak terduga. Karena dia tertidur, aura Zhao Feng sangat lemah dan tidak dapat dideteksi. Suasananya menjadi sangat khusyuk. Penatua Jiang dan Yang Mulia mencoba yang terbaik untuk menghentikan perintah Putri Jin. Kamu akan menghentikan perintahku? Wajah Putri Jin menjadi sedikit dingin. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Mengapa Penatua Jiang dan Yang Mulia melindungi pemuda ini dan bahkan membawanya ke inti aliansi pembunuh naga? Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya saat ia duduk di tubuh pemiliknya dan mengamati anggota aliansi pembunuh naga di dekatnya. Kucing ini. Putri Jin tiba-tiba merasa itu tidak asing. Kucing pencuri kecil bergabung dengan ingatan dari pertemuan naga sejati suci. Kucing pencuri kecil, pemuda berambut biru. Mata Putri Jin berputar saat dia mulai memeriksa penampilan pemuda itu. Zhao Feng telah berbaring dengan punggungnya ke Putri Jin sehingga dia hanya bisa melihat sedikit. Setelah melihat lebih dekat, jantung Putri Jin berdebar kencang. Tapi, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Petik 2. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru saat dia menatap pemuda berambut biru di rumput. Perubahan sikap 180 derajat ini membuat rahang orang-orang jatuh ke tanah. Beberapa saat yang lalu, wajahnya dingin dan tegang. Dalam sekejap mata, sikap Putri Jin berubah. Dikatakan bahwa memahami seorang wanita seperti mencoba menemukan jarum di lautan. Pada saat ini, semua orang mengerti apa artinya. Pipi Putri Jin merah dan penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ada kekaguman dari lubuk hatinya dan kepedulian yang langka. Mulut Yang Mulia terbuka lebar dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memahami saudara perempuan kesembilannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi rasa malu dan perhatian dari Putri Jin. Rahasia apa yang dimiliki Zhao Feng agar kecantikan nomor 1 di negeri kuat kaya langit dipindahkan? Bahkan Penatua Jiang, yang sangat berpengetahuan, terkejut. Penatua Jiang, kakak ketiga, itu adalah keinginan surga bahwa Anda bisa membawanya ke aliansi pembunuh naga. Petik 2. Putri Jin menarik napas dalam saat jantungnya berdegup kencang. Matanya terpaku pada pemuda berambut biru dan tidak bisa bergerak. Setelah itu, semua orang melihat Putri Jin mengambil Zhao Feng yang sedang tidur, membaringkannya di tempat tidur empuk, dan secara pribadi melayaninya. Di desa, para elit aliansi pembunuh naga mempertanyakan mata mereka. Dewi di hati mereka, jenius nomor 1 dari negeri kuat kaya langit, Putri Jin, secara pribadi telah melayani pemuda seusianya. Zhao Feng mencium sesuatu yang baik dalam mimpinya dan berbalik. Salah satu tangannya dengan ringan menyentuh pantat Putri Jin. Wajah Putri Jin memerah seperti darah sebelum meninggalkan Zhao Feng di kamar yang bersih dan lepas landas. Sebelum dia pergi, dia melihat kembali ke Zhao Feng yang sedang tidur dengan hati-hati dan emosi. Beberapa saat kemudian, di sebuah gedung di dalam desa. Adik ke-9, bagaimana kamu tahu saudara Zhao? Yang Mulia bertanya dengan tidak sabar. Pada saat ini, inilah pertanyaan di hati setiap orang. Bahkan Elder Jiang tua penasaran.
Di hati mereka, Putri Jin lebih tinggi dari langit. Kapan dia pernah menempatkan seorang pemuda di area cloud di matanya? Aku kenal dia, tapi apakah dia mengenalku? Putri Jin menghela nafas. Pada saat ini, kenangan terbang melalui pikirannya. Pada awal ingatan, Putri Jin berdiri di arena kuno bersama beberapa ribu jenius lainnya dan tidak ada apa-apanya. Dalam pertemuan naga sejati suci, seorang jenius peringkat manusia sejati tahap awal yang sangat sedikit seperti dia berada di bagian bawah kelompok. Melihat yang lain, dia sangat biasa dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keajaiban yang luar biasa. Dalam grup, dia menyaksikan penampilan dari 5 keajaiban luar biasa dan bagaimana mereka mendorong generasi ini ke puncak. Tanpa ragu, dia kalah dalam pertarungan pertama. Dia kalah yang kedua. Dia kalah yang ketiga. Dia bahkan tidak berhasil melewati tahap pertama, Battle of Five Zones. Dia terluka parah di tengah jalan dan tidak bisa melanjutkan. Tentu saja, dia tidak mau pergi lebih awal karena dia masih ingin menonton bentrokan para jenius. Pertemuan naga sejati suci berlanjut. Dia melihat seekor kuda hitam yang sedang naik daun menjadi keajaiban yang luar biasa. Pemuda itu berambut biru dan seekor kucing peliharaan bersamanya. Pasangan itu memicu emosi dari setiap sudut di arena kuno. Mengubah arus, keajaiban demi keajaiban. Pemuda dalam pandangan mereka naik selangkah demi selangkah. Tanpa sadar, matanya menjadi berkaca-kaca dan dia mendukungnya. Tidak ada yang tahu seberapa besar dukungan yang didapat keduanya atau berapa banyak penggemar yang mendukung mereka. Sebuah pikiran biasanya terjadi dalam sekejap. Gambar-gambar itu terlintas di benak Putri Jin. Dia tidak pernah menyangka pemuda legendaris itu akan berdiri begitu dekat dengannya dan dia bisa melihat setiap tarikan dan hembusan napasnya. Bab 448 Jaring Kematian Awan Besi. Di dalam gedung, Putri Jin pulih dari kilasan ingatannya dan matanya menjadi cerah kembali. Namun, yang menunggunya adalah tatapan penasaran. Adik ke-9, bagaimana kamu bisa bertemu Zhao Feng ini? Yang mulia tidak bisa menahannya. 2 tahun lalu, Zhao Feng adalah jenius nomor 1 di 13 negara dan orang yang dicari. Keduanya seharusnya tidak saling mengenal, tetapi kemudian, mengapa Putri Jin berkata, aku mengenalnya, tetapi apakah dia mengenalku? Zhao Feng ini telah mencapai peringkat mistik sejati di usia yang begitu muda. Siapa yang menyangka bahwa seorang jenius seperti ini datang dari area cloud? Dia mungkin akan dianggap jenius bahkan oleh seluruh benua. Petik 2. Penatua Jiang tidak bisa membantu tetapi berkata. Mata Putri Jin berbinar, tetapi dia tidak segera menjawab. Jika mereka tahu bahwa Zhao Feng adalah salah satu keajaiban yang luar biasa dari pertemuan naga sejati suci, betapa terkejutnya mereka? Setiap pembudidaya tahu dengan sangat jelas bahwa daerah awan hanyalah pedesaan yang miskin. Di masa lalu, perwakilan yang berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci penuh kemuliaan. Setelah berpikir keras, Putri Jin membuat keputusan. Saya bertemu Zhao Feng di pertemuan naga sejati suci. Penampilannya sungguh menakjubkan dan dia bahkan salah satu yang lebih luar biasa. Petik 2. Putri Jin berkata dengan lembut dan tersenyum. Dia menyembunyikan tampilan luar biasa Zhao Feng karena, meskipun Zhao Feng kuat, dia masih junior. Jika Iron Dragon Alliance mengetahui bahwa keajaiban luar biasa adalah musuh mereka, mereka akan panik dan mencoba membunuhnya tidak peduli risikonya. Pikiran Putri Jin benar, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat Zhao Feng menjadi setelah memasuki warisan. Dia tidak memasuki naga sejati 100 kuat, oleh karena itu alasan dia bisa kembali begitu cepat ke area cloud. Jadi begitulah adanya, Zhao Feng ini juga berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Semua orang di gedung itu mengerti. Tidak heran Putri Jin mengenal Zhao Feng. Namun, mereka masih penasaran mengapa Putri Jin begitu bersemangat setelah mengenali Zhao Feng. Penatua Jiang menduga bahwa penampilan Zhao Feng menonjol dalam pertemuan naga sejati suci. Bagaimanapun, budidayanya tinggi. Dia yakin bahwa Putri Jin telah menyembunyikan beberapa rahasia, tetapi jika dia tidak ingin mengatakan apapun maka dia tidak akan bertanya. 5 atau 6 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Putri Jin tetap di sisi Zhao Feng dan sesekali bermain dengan kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng terbangun beberapa kali selama periode waktu ini, dan mata kirinya terasa sejuk dan tenang. Dibandingkan ketika dia berada di pertemuan naga sejati suci dan matanya dingin dan sedingin es, sekarang setenang air.
Aura ini sangat dekat dengan pemahaman Putri Jin tentang air. Rambut birunya selebar lautan, dan kesadaran Putri Jin akan hilang di jurang tak terbatas setiap kali dia melihatnya. Pemuda legendaris dan garis keturunan matanya telah menciptakan mitos dan dia dipenuhi dengan misteri. Namun, yang membuat Putri Jin kecewa adalah Zhao Feng hanya terjaga sebentar sebelum kembali tidur. Putri Jin kecewa, tetapi ini semua sesuai harapan. Dia terlalu berharap. Zhao Feng, tuanku akan keluar dari pengasingan beberapa hari kemudian. Dia adalah pemimpin dari aliansi pembunuh naga. Dia akan sangat menantikan untuk bertemu denganmu. Petik 2. Putri Jin tersenyum dan dengan cepat memberitahu Zhao Feng berita ini selagi dia bisa. Mendengar ini, murid Zhao Feng berkontraksi dan dia menganggukkan kepalanya. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dia tahu tujuan kunjungan ini. Sutua dari aliansi pembunuh naga adalah salah satu alasan Zhao Feng tinggal di negara kuat kaya langit. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia hanya perlu tidur 2 atau 3 kali lagi sebelum dia bisa bertemu Sutua. Dia segera tertidur lagi. Putri Jin menghela nafas dan berjalan keluar, sementara kucing kecil pencuri tersenyum dari belakang. Dia mengerti bahwa dengan perlindungan kucing kecil pencuri, Zhao Feng aman dan tidak perlu khawatir. Larut malam. Kabut desa dipenuhi dengan rasa dingin. Hu-sou-sou. Suara pekikan dari terbang yang tergesa-gesa muncul. Aura menakutkan turun dari langit dan sosok hantu muncul, dengan tawa aneh yang membekukan tulang. Serangan musuh. Penjaga pada shift malam cegukan dengan dingin saat dia merasakan energinya menjadi beku. Tetapi dia berhasil mengeluarkan 2 kata ini. Tidak baik, serangan musuh. Petik 2. Keheningan desa segera dipecah oleh teriakan tergesa-gesa. Hati Putri Jin melonjak dan, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa langit diselimuti oleh jaring raksasa berwarna abu-abu tua. Jaring raksasa berwarna abu-abu tua ini dikendalikan oleh 36 sosok kerangka bertopeng dan itu membentuk sebuah jaring besi di atas langit desa. Sial, ini adalah jaring kematian awan besi dari aliansi naga besi. Itu dibuat oleh True Lord Tiexiao dan digunakan untuk penyergapan dan membatasi para ahli di area tertentu. Petik 2. Wajah Putri Jin menjadi pucat pasi. Iron Cloud Deathnet adalah susunan unik yang biasanya dikendalikan oleh 1 atau 2 peringkat manusia sejati dan 34 elit Ascended Realm langit ke-6 atau ke-7. Fitur khusus dari RI ini adalah bahwa itu dapat dibentuk dengan sangat cepat dan, meskipun tidak memiliki banyak kemampuan menyerang, itu seperti sangkar logam yang menghentikan korban yang terperangkap untuk terbang menjauh. Pada titik ini, jaring kematian awan besi telah terbentuk di atas desa dan kabel abu-abu gelap yang berkilau menjadi lebih dingin. Hahaha, Iron Cloud Deathnet telah dibentuk. Segala sesuatu di bawahnya adalah burung yang dikurung. Spawn of the Sky Ridge Seven Clans, keluar dan menyerah. Petik 2. Seorang botak gemuk berjubah merah tua bersandar di gunung dengan ekspresi bersemangat. Penatua Inti, aku tidak berpikir bahwa kita akan menemukan benteng inti aliansi pembunuh naga dengan mengikuti pemuda berambut biru itu. Ini adalah kesempatan istana ke-18 kita. Petik 2. Untuk misi ini, hampir semua orang dari istana ke-18 ada di sini. Dengan Iron Cloud Deathnet, bahkan monster tuasu dari Dragon Killing Alliance tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Sosok muncul di gunung. Di antara mereka, 3 atau 4 berada di alam roh sejati, dan ada lebih dari selusin alam roh sejati setengah langkah. Jumlah ini tidak termasuk 2 alam roh sejati yang mengendalikan jaring kematian awan besi. Semua orang sepertinya dipimpin oleh botak gemuk berjubah merah tua. Desa segera membentuk formasi pertahanan setelah beberapa kepanikan, tetapi sebagian besar ekspresi mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Aliansi naga besi telah menggunakan seluruh kekuatan istana untuk menyerang, dan mereka bahkan telah membentuk jaring kematian awan besi yang menakutkan. Setelah jaring kematian awan besi terbentuk, siapapun di bawah peringkat mistik sejati tidak akan bisa terbang dan mereka akan menjadi burung yang dikurung. Penatua Jiang, yang mulia ketiga, dan rekan-rekannya telah menyerah saat mereka membentuk barisan pertahanan dengan anggota lain dari aliansi pembunuh naga. Semuanya, jangan panik. Jika kita bekerja sama, kita masih punya kesempatan. Petik 2. Sutua akan segera keluar dari pengasingan dan akan membantu kita mendorong mundur musuh. Suara lembut Putri Jin bergema di seluruh area. Tugas terpenting saat ini adalah menenangkan semua orang.
Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung. Mendengar nama Sutua, harapan dan niat pertempuran bersinar di mata semua orang. Istana ke-18 dari Aliansi Naga Besi ada di sini dan tetua inti ke-18 telah tiba. Dia dikenal karena kelicikannya dan berspesialisasi dalam pertempuran yang berkepanjangan. Petik 2. Hati Putri Jin tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kepahitan saat dia memeriksa musuh. Aliansi Naga Besi memiliki 36 tetua inti, masing-masing bertanggung jawab atas istana masing-masing. Tetua inti adalah pilar yang menopang Aliansi Naga Besi. Masing-masing dari mereka bisa menguasai satu sisi dan hampir semuanya berada di True Mystic Rank. Beberapa ahli True Mystic Rank bahkan mungkin tidak bisa menjadi penatua inti. Ada 2 True Mystic Rank atau ahli yang lebih tinggi di dalam desa. Salah satunya adalah Sutua, yang kekuatannya telah jatuh ke True Mystic Rank setelah terluka, dan yang lainnya sedang tidur. Putri Jin menganalisis situasinya. Dalam hal kekuatan tingkat atas, Aliansi Pembunuh Naga tidak memiliki keuntungan sama sekali. Selanjutnya, Aliansi Naga Besi memiliki lebih banyak peringkat manusia sejati juga. Yang lebih menakutkan adalah Aliansi Naga Besi telah menyergap mereka dan mendirikan jaring kematian awan besi, yang dapat mengunci desa. Seiring waktu berlalu, lebih banyak bala bantuan dari Iron Dragon Alliance akan tiba. Penatua inti ke-18 ini hanya harus berspesialisasi dalam pertempuran yang berkepanjangan. Saudaraku, kunci desa ini dan jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Saat kami menjatuhkan desa ini, kamu bisa bermain dengan putri itu. Petik 2. Wajah botak gemuk itu berminyak dan lemaknya bergetar pelan. Dia mengamati Putri Jin dengan mata penuh nafsu dan, begitu dia mengatakan ini, anggota Aliansi Naga Besi menggosok tangan mereka dan menjilat bibir mereka. Namun, tetua inti ke-18 tidak terburu-buru dan mengatur pasukan selangkah demi selangkah, terutama berfokus pada sekitar desa. Semakin lama ini berlangsung, semakin tinggi peluang kemenangan kami. Orang-orang di dalam desa pasti akan mencoba menerobos. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu. Petik 2. Si gendut botak bersandar ke gunung dan, meskipun dia tampak penuh nafsu, kedalaman matanya tenang. Sense spiritualnya memindai seluruh desa. Pemuda berambut biru yang disebut Zhao Feng, tampaknya berada di True Mystic Rank dan si botak gemuk sudah siap untuknya. Membunuh. Di dalam desa, Putri Jin, Penatua Jiang, dan Ethereal Spirit-Spirit lainnya mengirim gelombang serangan yang mencoba untuk keluar. Ding ding ding. Kabel abu-abu gelap di langit menyala tapi tidak putus. Bahkan mereka yang berada di True Mystic Rank hanya dapat membuat lubang mini untuk sementara, tetapi lubang tersebut dapat diperbaiki dengan cepat dengan kekuatan arai. Plop plop plop. Di babak pertama serangan, 4 atau 5 orang dari Aliansi Pembunuh Naga jatuh, sedangkan hanya 1 dari Aliansi Naga Besi yang meninggal. Iron Cloud Death Net seperti benteng yang dijaga ketat yang membutuhkan harga mahal untuk menerobos dengan paksa. Hati Putri Jin, Penatua Jiang, dan ahli alam roh sejati lainnya jatuh. Bab 449 Perubahan Mata 1. Di atas desa, kabel abu-abu tua itu seperti jaring laba-laba berkilauan dingin yang menutupi radius 1 mil. Jaring yang dibuat oleh 36 pembudidaya mengubah mereka yang berada di bawah menjadi burung yang dikurung, tidak dapat terbang meskipun mereka memiliki sayap. Anggota Aliansi Pembunuh Naga putus asa. Kekuatan Iron Cloud Death Net lebih besar dari yang mereka bayangkan dan putaran pertama percobaan untuk keluar berakhir dengan kegagalan. Area awan diatur oleh Iron Dragon Alliance dan semakin lama hal ini ditarik, semakin kecil peluang untuk melarikan diri. Hati Putri Jin berkobar seperti api, tetapi dia berpura-pura tenang agar tidak ada yang panik. Aliansi Naga Besi memiliki keuntungan dan tidak terburu-buru menyerang, jelas ingin menghabisi mereka semua sekaligus. The 18 Core Elder, si gendut botak, menyipit. Matanya sesekali berkedip dengan dingin. Bibit dari Dragon Killing Alliance harus keluar jika mereka ingin melarikan diri, tapi aku hanya harus bertahan daripada menyerang. Si gendut berbaring di atas gunung dengan senyum licik. Tentu saja, dia tidak lupa melepaskan sense spiritualnya ke desa di bawah. Targetnya adalah pemuda berambut biru, Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa penguasa istana atas Aliansi Naga Besi telah mengirim perintah pembunuhan peringkat 1, dia tidak akan menggunakan keseluruhan kekuatan istana ke-18. Kenyataannya, menurut pengalaman sebelumnya, mereka yang memiliki perintah pembunuhan peringkat 1 bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh istana sendirian.
Sense spiritual si botak gemuk terkunci di sebuah ruangan. Di dalam kamar ada seorang pemuda berambut biru yang tidur dengan tenang. Di sebelahnya berbaring kucing pencuri yang sedang tidur. Pembunuhan di luar tampaknya tidak mempengaruhi mereka. Si gendut botak tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tampilan aneh. Anak super muda ini adalah target dari rank 1 Killing Order. Semuanya, pertahankan dengan baik untuk gelombang serangan berikutnya dari Dragon Killing Alliance dan bersiaplah untuk menyerang. Penatua inti ke-18 mengambil kembali rasa spiritualnya dan senyumnya menjadi lebih besar, seolah-olah kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Dia tidak membuat gerakan gegabah, terus bertahan dengan Iron Cloud Death Net. Ini adalah taktik termudah, mendapatkan hasil terbaik dengan harga terkecil. Aliansi pembunuh naga memulai serangan babak kedua mereka, yang bahkan lebih sengit dari sebelumnya. Tetapi mereka bertemu dengan serangan balik aliansi naga besi dan meninggalkan lebih dari selusin mayat. Kabel abu-abu gelap segera memperbaiki diri seperti tidak terjadi apa-apa. Di dalam desa, ranking manusia sejati adalah Putri Jin, Penatua Jiang, dan seorang pria berjubah abu-abu. Ini berarti aliansi pembunuh naga hanya memiliki 3 pilar. Putri Jin, jika Sutua masih tidak bergerak, kita akan mati bahkan jika kita bisa segera keluar. The 18 Core Elder bahkan belum menyerang. Petik 2. Pria berjubah abu-abu True Human Rank menyeka darah dari mulutnya dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Kekuatan pertempuran dari True Mystic Rank sudah cukup untuk mengubah arus. Jiner, cepat buat Sutua keluar dari pengasingan atau hasilnya tidak akan terpikirkan. Penatua Jiang tidak bisa membantu tetapi mendesak. Putri Jin menangis pahit di dalam hatinya. Tuannya berada pada saat kritis untuk pulih, dan jika dia keluar dengan tergesa-gesa akan banyak kerusakan pada yayasannya. Tepat saat Putri Jin bermasalah, raungan yang dalam datang dari dalam desa. Jiner, jangan panik, saya akan keluar sekarang. Petik 2. Suara dalam itu sepertinya datang dari seberang lautan. Hembusan angin yang kacau bertiup di sekitar desa dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi bergerak. Kekuatan yang luar biasa membuat ekspresi 18 inti Elder berubah secara dramatis dan jantung semua orang berdetak kencang. True Lord Rank, Sutua dari aliansi pembunuh naga benar-benar ada di sini? Kepanikan muncul di ahli Real Spirit Realm dari Iron Dragon Alliance. Tapi itu bukan ketakutan yang seharusnya mereka miliki ketika menghadapi True Lord Ranks normal. Seorang tetua berjanggut putih yang dikelilingi oleh api merah dan hijau melayang ke langit di atas desa. Penatua itu menjulurkan telapak tangannya dan, dengan semburan cahaya yang menyilaukan, menciptakan lubang selebar 10 yard di kabel abu-abu tua. Teriakan riang datang dari desa. Pendatang baru ini adalah pemimpin dari aliansi pembunuh naga, Sutua. Dia adalah salah satu dari peringkat Lord sejati di area Cloud yang dapat dihitung dengan satu tangan. Su Tianchen ini adalah penatua agung dari Pavilion Angin Langit dan memimpin perlawanan terhadap negara kuat naga besi selama bertahun-tahun. Jika bukan karena fakta bahwa fondasinya rusak dan kekuatannya sekarang telah turun ke True Mystic Rank, kita mungkin akan lari ketakutan. Beberapa ahli alam roh sejati dari aliansi naga besi merasa beruntung. Hahaha, Su Tianchen, biarkan tetua ini melihat seberapa besar kekuatan yang masih kamu miliki. Lemak botak itu tertawa saat pedang tulang putih muncul di tangannya. Dengan Weng, pedang tulang mengeluarkan api gelap yang membuatnya lebih jahat dan dingin. Pedang jahat Blaze. The 18 Core Elder memutar pedang tulang putihnya. Hembusan angin yang kacau disertai api merah dan hijau melesat menuju Sutua. Serangan botak gemuk itu sangat licik dan tidak hanya fokus pada Sutua, sengaja menyebar ke anggota aliansi pembunuh naga. Bajingan tak tahu malu. Sutua meraung dalam saat pusaran air hijau muncul di sekitarnya dengan gelombang lengan bajunya. Pusaran air hijau ini dengan cepat menyerap serangan si botak gemuk dan melindungi yang lain dari desa. Kekuatan pertempuran keduanya dekat dengan puncak True Mystic Rank. Sisa-sisa pertempuran mereka bahkan mengancam mereka yang berada di peringkat manusia sejati dan merupakan bencana bagi mereka yang berada di bawah alam roh sejati. Untuk menghindari hasil yang buruk, Sutua harus mengeluarkan lebih banyak energi dan mengedarkan lebih banyak ki dari True Spirit. Boom boom bam. Sutua dan si gendut bertukar pukulan keras di udara. Dalam periode waktu ini, Sutua meniadakan semua serangan licik si botak gemuk tetapi harus menggunakan lebih banyak energi dalam prosesnya. Sebuah lampu hijau yang menyala-nyala melonjak ke langit dan dengan kuat menembus jaring kematian awan besi.
The 18 Core Elder mendengus dalam-dalam saat dia didorong mundur puluhan meter dan tetesan darah bocor dari mulutnya. Meskipun dia turun ke True Mystic Rank, dia masih memiliki penguasaan True Lord Rank. Aku tidak bisa melawannya sendirian. Petik 2. Si gendut botak tidak terkejut. Melihat tetua ke-18 didorong mundur, anggota aliansi pembunuh naga berseru kegirangan. Semuanya, ikut aku dan keluar. Sutua langsung mengatur anggota aliansi pembunuh naga. Putri Jin tiba-tiba teringat sesuatu dan memerintahkan seseorang untuk membawa Zhao Feng. Pertarungan sedang berlangsung, tetapi Zhao Feng masih tidur nyenyak. Itu adalah kucing kecil pencuri yang matanya berputar-putar dan memeriksa teman dan musuh. Bersiaplah untuk keluar. Putri Jin melindungi Zhao Feng dan memulai serangan lagi. Dengan Old Su di sini, dua lubang langsung robek di Iron Cloud Death Net. The 18 Core Elder tersenyum tetapi tidak panik saat melihat ini. Dia berkata, jika kamu tidak akan muncul sekarang, kapan kamu akan menyerang? Hehe, pertempuran ini terlalu membosankan. Tetua ini hampir tertidur. Petik 2. Tawa samar seorang wanita terdengar di udara. Di malam hari, sesosok tubuh langsing muncul di pohon. Langkah kaki orang-orang dari aliansi pembunuh naga menegang saat mereka berbalik. Di belakang mereka, seorang wanita misterius muncul entah dari mana. Sosoknya yang menggairahkan dan gaun hitamnya tampak menyatu dengan malam. Tidak ada yang tahu kapan wanita misterius ini memasuki desa. Bahkan Sutua, yang sedang terburu-buru, tidak menyadarinya. Itu kamu, tetua inti ke-10 aliansi naga besi. Petik 2. Mata Sutua berkedip dengan dingin dan mengenali identitas orang itu. Jelas sekali mereka pernah berinteraksi sebelumnya. Tetua inti ke-10. Hati kedua belah pihak bergetar. Semua orang tahu bahwa aliansi naga besi memiliki 36 tetua inti yang hampir semuanya berada di peringkat mistik sejati. Namun, di antara 36 tetua inti, 10 yang pertama memiliki metode yang menakutkan dan tidak dapat diukur dengan norma. Tetua inti ke-10 ini telah mencapai puncak True Mystic Rank dan, jika ini ditempatkan di Secret True Dragon Gathering beberapa bulan yang lalu, hanya Yu Tianhao yang akan menjadi tandingannya. Hehe, Su Tianchen, sepertinya bekas lukamu telah hilang, tetapi kamu hanya memulihkan 30% dari kekuatan tempurmu. Wanita berpakaian hitam ramping itu tertawa ringan dan menghilang dengan kata, Sua. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sutua meraung saat dia berubah menjadi kilatan cahaya terang yang muncul di depan Putri Jin. Belati tajam tiba-tiba menusuk ke arah Putri Jin. Lebih tepatnya, menuju Zhao Feng yang berada di depan Putri Jin. Pada saat kritis, Sutua memblokir belati itu. Wanita ramping berpakaian hitam sekali lagi menghilang. Dia muncul di belakang Putri Jin saat belati tajamnya menebas menjadi busur. Kali ini, serangannya menyelimuti Putri Jin, Zhao Feng, dan Sutua pada saat yang bersamaan. Ada niat membunuh. Zhao Feng, yang sedang bermimpi, berhasil membuka sedikit matanya dan rambut birunya mulai berkerut. Sutua sekali lagi bergegas, dan tubuhnya melepaskan gelombang cahaya hijau saat dia menerima pukulan untuk Putri Jin dan Zhao Feng. Wajah Putri Jin menjadi putih pucat dan matanya menjadi merah. Dada Old Su terlihat berlumuran darah dan sosoknya sedikit bergetar. Su Tianchen, kekuranganmu sama seperti biasanya. Jika Anda tidak terlalu memikirkan emosi Anda saat itu, Anda tidak akan jatuh ke dalam perangkap kami. Petik 2. Senyum mengejek muncul di wajah sesepuh inti ke-10. Pada saat yang sama, Zhao Feng, yang sedang beristirahat di atas Putri Jin, berhasil membuka matanya dengan mengantuk. Mungkin karena dia dibangunkan oleh kekuatan luar, mata kirinya mulai bergetar. Kolam yang membekukan kadang-kadang berubah bola-balik dari es menjadi air dan kemudian dari air menjadi es. Itu juga akan menjadi biru sesekali. Bab 450 Perubahan Mata 2. Situasi Zhao Feng jelas menarik perhatian teman dan musuh. Bagaimanapun, dia adalah True Mystic Rank dan Rank 1 Killing Order telah ditempatkan padanya. Namun, situasi Zhao Feng membuat orang lain curiga apakah dia bahkan bisa berdiri. Zeze, misi ini cukup bagus. True Lord Rank yang terluka yayasan dan seorang jenius True Mystic Rank yang lemah. Petik 2. The 18 Core Elder terbang ke udara. Dia memimpin sebagian dari pasukannya dan membentuk serangan penjepit terhadap Zhao Feng, Sutua, Putri Jin, dan tokoh-tokoh kunci. Su Tianchen, seorang True Lord Rank, sekarang akan mati di tanganku. Wanita berbaju hitam ramping itu mengusap belati pendeknya.
Pada kenyataannya, pukulan itu tidak terlalu melukai Su Tua, tetapi dia sudah meraih kemenangan di tangannya karena dia tahu kelemahan Su Tua. Su Tua, tanpa diragukan lagi, kuat. Kedua sesepuh hanya akan percaya diri untuk mengalahkannya jika mereka bekerja sama. Namun, Su Tua harus mengkhawatirkan kehidupan orang lain dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, yang membuat wanita kurus itu bingung adalah Zhao Feng, yang memiliki perintah pembunuhan peringkat 1 padanya. Menjadi anggota inti aliansi naga besi, dia tahu apa arti perintah pembunuhan peringkat 1. Biasanya, target perintah pembunuhan peringkat 1 adalah pangkat Lord sejati atau seseorang yang telah mempermalukan aliansi naga besi. Target dari rank 1 Killing Order adalah pemuda yang lelah dan lemah ini. Wanita ramping itu merasa seolah-olah ini tidak nyata. Menghadapi seseorang dengan perintah pembunuhan peringkat 1, bahkan dia akan merasa tidak nyaman dan menganggapnya serius. Namun, pemuda berambut biru ini sepertinya tidak memberikan ancaman apapun dan membutuhkan perlindungan dari seorang gadis. Target order pembunuhan peringkat 1 semudah ini? Wanita langsing dan gendut botak bertukar pandang dengan kegembiraan di hati mereka. Hadiah untuk menyelesaikan perintah pembunuhan peringkat 1 sangat banyak, cukup untuk membuat mata sebagian besar alam roh sejati menjadi merah. Jiner, pemuda ini adalah... Alis putih Old Su terangkat saat dia bertanya. Tidak sulit baginya untuk melihat kultivasi sejati Zhao Feng dengan kultivasi peringkat tuan sejati, dan tetua inti ke-10 juga sangat mementingkan Zhao Feng saat itu. Tetua ke-10, pergilah ke kios monster Tua Su. Aku akan menangkap bocah ini. Ingatlah untuk tidak membunuhnya. Petik 2. Botak gemuk itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Perintah pembunuhan peringkat 1 kali ini berbeda dari biasanya dan membutuhkan target untuk tetap hidup. HMPH, menurutmu aku akan membiarkanmu mendapatkan semua pujiannya? Aku akan menyerahkan Old Monster Su padamu. Petik 2. Wanita kurus itu mengabaikan tetua ke-18 dan melintas ke arah Zhao Feng dan Putri Jin. Si botak gemuk mengertakkan giginya tapi tidak bisa melawannya. Peringkat dari 36 tetua inti secara langsung terkait dengan kekuatan dan status mereka. Dia tahu betapa kuatnya dia dan jelas tidak bisa mengambil pujian darinya. Su Tianchen, ayo bermain. Si gendut botak mengayunkan pedang tulang putihnya dengan ekspresi redup dan menebas api pedang untuk menghentikan Su Tua. Sedangkan untuk wanita kurus, gerakannya tidak dapat diprediksi dan mengarah ke Putri Jin dan Zhao Feng. Namun, dengan level Old Su, dia bisa melihat kemana wanita langsing itu bergerak dan segera memblokir dua tetua inti. Tetua ke-10, mengapa tidak membunuh Andit tua ini dulu? Ini juga merupakan kredit yang besar. Petik 2. Si gendut botak menyarankan dengan geram. Andit tua ini cukup merepotkan. Serangan wanita ramping itu tiba-tiba terbelah dan melesat ke arah kekurangan Su Tua. Su Tua perlu melindungi Zhao Feng dan Putri Jin bersama-sama pada saat yang sama dan menangis dengan sedih di dalam hatinya. Jika dia berada di puncaknya, dia jelas bisa membunuh dua sesepuh hanya dalam waktu singkat. Tetapi sekarang kekuatannya telah turun ke level True Mystic Rank. Menguasai, mata Putri Jin mulai berkaca-kaca dan beralih ke pemuda berambut biru. Dia menghela nafas dalam hatinya, jika kamu dapat mengeluarkan bahkan setengah dari kekuatan yang kamu miliki di pertemuan naga sejati suci, situasi ini akan mudah diselesaikan. Tepat pada saat ini, sosok pemuda berambut biru itu bergerak sedikit. Perubahan mata spiritual dewa kali ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Zhao Feng mengerang dan menutupi mata kirinya. Sensasi kembung yang menyakitkan itu 10 kali hingga ratusan kali lebih menyakitkan. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia mungkin sudah pingsan. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku berukuran 9,9 meter hampir sepenuhnya meleleh dan riak muncul di air. Namun, keadaan ini tidak sepenuhnya stabil. Sesekali, air akan berubah menjadi es dan mengeluarkan rasa dingin. Kekuatan mata spiritual dewa berputar di sekitar es dan air. Jika hanya itu saja maka tidak akan banyak, tapi air kadang-kadang akan berkilau biru dan aura elemennya akan berubah. Setiap kali ini terjadi, mata kiri Zhao Feng akan menjadi biru. Rambut Anda, Putri Jin tiba-tiba menyadari bahwa rambut biru Zhao Feng telah berubah menjadi biru dalam sekejap. Kucing pencuri kecil itu diam-diam mengamati mata dan rambut Zhao Feng dengan tatapan aneh sebelum mulai berpikir. Apa yang sedang terjadi? Mata spiritual Tuhanku belum berevolusi tetapi dapat berubah antara es dan air dan bahkan kembali ke elemen yang dulu. Petik 2. Zhao Feng mulai menemukan pola.
Sebelum perubahan terakhir kali, mata kiri dan rambut Zhao Feng berwarna biru, dan saat itu mata spiritual dewa mengeluarkan aura dari sebelum perubahan. Ding ding peng boom. Zhao Feng merasa sesepuh berjanggut putih melindunginya. Seiring waktu berlalu, Sutua menjadi semakin lelah. Dia harus melawan dua tetua inti sekaligus sambil melindungi Zhao Feng dan Putri Jin. Pada titik waktu tertentu, pelanggaran dari dua tetua inti meningkat ke puncak dan mereka mendorong Sutua kembali. Sutua sudah terluka karena melindungi Zhao Feng dan teman-temannya ketika luka lamanya pecah lagi. Sutua meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Menguasai! Putri Jin berteriak dengan sedih. Kesempatan bagus! Kedua tetua inti saling memandang dengan kebahagiaan. Ilusion Sky Fakestab, sosok wanita kurus itu tiba-tiba menjadi buram. Gelombang bilah, ditumpuk di atas satu sama lain, turun dari langit menuju Zhao Feng dan Putri Jin. Gelombang pedang pertama kali menuju ke arah Putri Jin dan sepertinya muncul entah dari mana. Tidak mungkin untuk menghindar. Bunuh Putri Jin dulu, lalu tangkap Zhao Feng. Sosok buram wanita ramping itu bergabung ke dalam kegelapan saat niat membunuhnya dilepaskan. Menghadapi serangan tingkat ini, Putri Jin tidak bisa melakukan serangan balik atau menghindar sama sekali dan wajahnya menjadi pucat-pucat. Old Su meludahkan seteguk darah dan berseru. Zhao Feng, yang bersandar pada Putri Jin, tidak berekspresi, dan wajahnya dipenuhi rasa kantuk. Mata tetua inti ke-10 bersinar dengan cahaya aneh. Zhao Feng tidak memiliki rasa takut bahkan dalam situasi ini. Jika itu masalahnya, wajah wanita langsing itu menjadi dingin dan dia menebas leher putih salju Putri Jin. Saat itu juga, Putri Jin menutup matanya. Sutua meraung tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Yang Mulia dan perusahaan, pikiran mereka bahkan tidak bisa mengikuti. Suara keras terdengar di malam hari. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Zhao Feng masih bersandar pada Putri Jin, setengah tertidur. Wanita kurus itu hanya berjarak setengah yard dari Zhao Feng dan Putri Jin. Mereka bisa merasakan nafas satu sama lain. Namun, langkah kakinya membeku. Belati di tangan wanita itu patah menjadi dua. Seekor kucing kecil abu-abu tua bermain-main dengan belati transparan dan, dengan sekejap, senjata wanita itu terbelah menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? My Twilight Night Dagger adalah senjata warisan tingkat spiritual tingkat menengah yang langka dan harta langka pembunuh. Petik 2. Wanita kurus itu linglung. Dia tidak bisa menerima ini. Rahang botak gemuk hampir jatuh ke tanah. Dia melihat belati malam senja milik wanita kurus itu dipotong menjadi dua oleh belati kucing pencuri kecil itu. The Illusionary Sky Fakestab adalah gerakan terkenal sesepuh inti ke-10 dan bahkan True Mystic Ranks yang normal tidak bisa bereaksi tepat waktu. Bagaimana kecepatan kucing pencuri kecil itu bisa secepat menghentikan serangan sesepuh inti ke-10 dalam sekejap? Yang lebih luar biasa adalah belati kucing pencuri kecil itu. Latar belakang seperti apa yang dimilikinya untuk dapat mengiris senjata tingkat spiritual seperti tahu? Bahkan True Lord Ranks tidak bisa melakukan itu. Pada titik ini, kedua sisi menjadi linglung sesaat. Kucing pencuri kecil, kamu seharusnya tidak melepaskan aura senjatamu dengan mudah. Biar aku yang menanganinya. Petik 2. Zhao Feng menggosok pelipisnya dengan lelah. Kembali ke Purple Saint Treasure Palace, bahkan Purple Saint Partial Spirit panik ketika kucing kecil pencuri mendapatkan senjata warisan misterius ini. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya dan langsung mengambil kembali belati transparan misterius itu. Begitu dia berbicara, Zhao Feng perlahan berdiri. Bocah bodoh, kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan ingin melawan? Botak gemuk pulih dari keterkejutan sesaat. Penampilan kucing itu baru saja membuatnya terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa ancaman kucing pencuri kecil itu berasal dari belati misterius. Serahkan belati itu. Ekspresi wanita berpakaian hitam segera berubah dari syok menjadi keserakahan dan kegembiraan yang luar biasa. Jika belati misterius ini jatuh ke tangan seorang pembunuh sejati, legenda macam apa yang akan dibuatnya? Zhao Feng tidak peduli dengan kedua sesepuh. Dia membuka kekuatan mata spiritual dewa dengan tidak sabar saat dia melawan keinginan untuk tidur. Mata kiri Zhao Feng berubah dari biru yang tenang menjadi dingin yang membekukan, lalu menjadi kilatan biru tajam. 3 elemen air, es, dan angin menandai awal dari ketidaktahuan.